Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Malam yazuk zullat ta'allumi sa'atan tajarra zullal jahli tula hayatihi. Jadi video kita terjeda karena HP-nya lowbat. Mudah-mudahan orangnya juga tidak lowbat. Jadi itulah tadi pesan dari Imam Syafi'i tentang kesabaran, bahwa siapapun yang tidak merasakan letihnya belajar meskipun hanya sesaat, maka dia akan merasakan perihnya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi adik-adikku semua, para santri, kesabaran ini sangat penting kita miliki. Kesabaran kepada diri sendiri, kesabaran kepada teman kita, kawan kita yang lebih kecil atau yang lebih muda dari kita, atau yang lebih tua, yang lebih besar dari kita. Yang lebih tua tentu kita hormati, muliakan, dan yang lebih muda, yang lebih kecil tentu kita saling menyayangi satu sama lain. Karena demikianlah adab dan akhlak yang disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sabar terhadap diri sendiri, terhadap kawan kita, terhadap orang tua kita, terhadap guru kita, ya disitulah tempat-tempatnya kesabaran kita tempatkan. Kalau seseorang saling sabar satu sama lain, insya Allah tidak ada akan terjadi masalah di antara kita. Jadi kesabaran ini memang sangat penting, dan termasuk salah satu yang disampaikan di dalam hal ini adalah tentang kesabaran. Wastibarin, bekal yang harus kita miliki dalam menuntut ilmu yang ketiga adalah kesabaran. Yang keempat adalah wabulgatin, biaya. Ya, jadi adik-adikku semua, sampaikan ke orang tuanya bahwa biaya yang kita keluarkan dalam menuntut ilmu itu menjadi investasi di masa depan kita, menjadi modal dalam masa depan kita. Semakin banyak yang kita investasikan pada hari ini, insya Allah masa depan kita akan lebih cerah. Jadi tidak ada yang sia-sia yang kita keluarkan harta kita dalam menuntut ilmu, karena itu menjadi investasi dunia dan investasi akhirat. Karena memang tempat pendidikan kita harus saling mendukung. Adik-adikku semua mendukung dengan biaya. Guru-guru kita juga mengeluarkan
waktunya, kesempatannya untuk mengajari kita, berbagi ilmu dengan kita. Jadi hal yang keempat yang dimiliki oleh penuntut ilmu adalah biaya. Bahkan para ulama dahulu rela hidup sederhana dalam kehidupan dunia, tapi dalam menuntut ilmu mereka tidak segan-segan mengeluarkan biaya dalam perjalanan mereka dalam menuntut ilmu. Tentu banyak kisah para penuntut ilmu dalam hal ini. Inilah yang keempat. Jadi memang dalam menuntut ilmu kita harus mempersiapkan. Dan anak-anakku semua, jangan menyia-nyiakan pengorbanan orang tuanya dalam memberikan biaya. Ya, harus jujur kepada orang tuanya biaya yang diperlukan dalam menuntut ilmu. Jangan menjadikan kesempatan kepada orang tuanya, tidak jujur dalam menyampaikan kebutuhannya. Ya, sampaikan dengan jujur kalau ada kebutuhan kita. Jangan tidak jujur. Dimintai 10 mengatakan 20, dimintai 20 mengatakan 50. Tentu ini namanya membohongi orang tuanya. Kalau ada yang bersifat demikian, maka tentu ilmunya tidak akan berkah. Ya, tapi kalau kita jujur, berapapun yang kita butuhkan, kita sampaikan dengan jujur bahwa kebutuhan kita sekian tanpa dilebih-lebihkan. Ya, maka insya Allah biaya yang dikeluarkan oleh orang tua kita akan menjadi berkah, dan ilmu pun akan mudah masuk kepada kita semua. Jadi para santri Asadiah Sanwamala yang hadir pada kesempatan ini, yang kelima adalah wa irsyadi ustazin, petunjuk guru. Disinilah pentingnya kita memiliki seorang guru. Jangan sombong dalam belajar, tidak membutuhkan guru. Bagaimanapun guru itu lebih berpengalaman, ya, karena mereka telah melewati fase itu dalam pendidikan mereka. Tentu mereka lebih berpengalaman, ibarat kata lebih mengetahui jalannya. Disitulah perlunya ada bimbingan seorang guru ketika kita belajar. Jadi anak-anakku semua, apapun petunjuk yang diberikan oleh guru, laksanakan, taati. Prinsip kita dalam pondok pesantren itu sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita patuhi petunjuk guru kita. Kalau kita patuh mendengar petunjuk dan perintah guru kita, insya Allah kita mudah mendapatkan ilmu. Tapi kalau ada yang disampaikan guru kita, kita tidak mendengarkan, didengarkan tidak dipahami, tidak dilaksanakan, tentu sia-sia guru memberikan petunjuk. Tapi kalau ada yang disampaikan oleh guru kita, coba dengarkan dengan baik. Jangan sambil bercerita, jangan sambil bermain. Dengarkan dengan baik langkah-langkah, tips-tips, petunjuk-petunjuk yang diberikan guru kita. Dengarkan dengan baik, fahami dengan baik. Oh, seperti ini yang diinginkan oleh guru kita. Fahami dengan baik. Kalau sudah dipahami dengan baik, laksanakan dengan sepenuh hati. Jangan menunda-nunda, jangan mencari-cari alasan. Laksanakan. Jadi itu yang kita butuhkan. Dengarkan, fahami, dan laksanakan petunjuk guru kita. Kalau begitu sifat kita dalam menuntut ilmu, insya Allah
mudah kita mendapatkan ilmu. Wa irsyadi ustazin. Adik-adikku semua, inilah yang kelima, bekal yang kita miliki dalam menuntut ilmu. Haus, senang ketika diberi petunjuk. Jangan sebaliknya, merasa sombong tidak membutuhkan petunjuk guru, tidak senang ketika diberikan petunjuk, merasa disuruh-suruh oleh guru. Ya, tidak demikian halnya penuntut ilmu yang baik. Harus irsyadi ustazin, dengarkan petunjuk guru. Insya Allah ilmu akan mudah sampai kepada kita. Dan yang terakhir adalah watuli zamanin. Dalam menuntut ilmu itu tentu membutuhkan waktu. Tidak serta-merta, tidak simsalabim, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Menuntut ilmu itu butuh waktu. Kita sekolah sanawiyah 3 tahun, sekolah aliyah 3 tahun. Pergunakan dengan baik waktunya. Modal kita sama antara satu siswa dengan siswa yang lain. Semua diberikan modal 24 jam sehari semalam. Pergunakan dengan baik waktunya. Waktu adalah modal yang paling mahal. Kenapa mahal? Karena kalau sudah berlalu tidak mungkin kembali lagi. Dan semua sama diberikan 24 jam. Kenapa ada orang yang pintar? Kenapa ada orang yang tidak pintar? Padahal waktu yang diberikan sama. Itu karena kecerdasan dalam memanage waktu. Kecerdasan dalam mengatur waktu. Kalau kita pandai mengatur waktu, bukan kita yang diatur oleh waktu, insya Allah waktu kita akan berkah, akan bermanfaat. Cobalah berpikir sedikit tentang waktu. Ada berapa waktu yang kita butuhkan untuk tidur, untuk makan, untuk belajar? Cobalah hitung-hitung. Mana waktu kita yang lebih banyak kita habiskan? Coba kita perhatikan dengan baik. Bagaimana kita membunuh waktu kita? Kalau pesan orang barat itu, kill the time by reading. Bunuhlah waktu dengan membaca. Jadi kalau kita tidak mempunyai kegiatan, tidak menghafal, tidak ada guru kita tidak hadir, berhalangan, kita bisa belajar mandiri dengan membaca. Ambil buku, baca, ikra bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu. Itu namanya memanfaatkan waktu. Jadi menuntut ilmu tuli zamanin, sepanjang waktu, mulai dari kita lahir sampai kita ke liang lahat, kita menuntut ilmu. Jadi para santri Asadi Hasan wa Mala yang saya cintai, inilah ke-6 hal yang menjadi bekal kita dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan bekal ini kita menuntut ilmu di pondok pesantren ini, di madrasah ini, dapat mendapatkan berkah ilmu yang kita dambakan bersama. Jadi saya ulangi kembali kesimpulan tentang ke-6 bekal yang saya sampaikan, yang mudah-mudahan dapat menjadi pengisi materi dan nasihat yang diamanahkan kepada saya. Yang pertama adalah kecerdasan. Yang kedua adalah semangat.
Yang ketiga adalah kesabaran. Yang keempat adalah biaya. Yang kelima petunjuk guru. Dan yang keempat sepanjang waktu. Itulah kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih untuk teman-teman guru yang memfasilitasi pertemuan ini, meskipun tidak secara langsung, tapi mudah-mudahan ada bekas yang dapat kita petik di dalam laku keseharian kita, sehingga menjadi bekal dalam menuntut ilmu. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.